Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan memulai untuk materi di pelajaran kita administrasi sistem jaringan. Oke. Sudah dipersiapkan semua peralatan? Alat tulis? Sudah. Oke. Sudah dirapikan bajunya? Jangan sampai masih ada yang belum rapi. Sudah dirapikan ya? Baiklah. Saya tanya dulu, ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Cynthia, keterangannya? Izin. Terus siapa lagi? Sahro, izin. Cynthia dan Sahro. Hanya berdua? Rizky Ananda. Oh, Rizky apa? Enggak ada izin, Bu. Oh, nggak ada keterangan. Oke. Mungkin sakit ya. Nanti yang sakit semoga bisa lekas sembuh. Amin. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Saya minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silahkan. Persiapan berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, Samsi. Baik ya anak-anak ya. Kita mulai untuk materi hari ini. Oke, sudah tampil ya. Oke. Perhatikan di depan. Apa materi hari ini? Web server. Oke, web server. Web server. Sebelum saya berikan terlebih dahulu penjelasan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari dan apa yang harus kita dapatkan pada materi hari ini. Ya, yang pertama adalah menganalisis fungsi web server. Jadi nanti kalian diharapkan untuk materi dan pertemuan hari ini bisa memahami fungsi dari web server. Yang kedua, menganalisis konsep web server. Nah, setelah pembelajaran diharapkan kalian nanti bisa memahami konsep dari web server. Bagaimana cara bekerjanya web server. Terus berikutnya adalah membandingkan aplikasi web server. Apa saja sih aplikasi web server itu? Itu apa saja dan apa perbandingannya, kelebihannya, kekurangannya dan lain sebagainya ya. Terus yang berikutnya adalah merencanakan cara konfigurasi web server. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita nanti konfigurasinya menggunakan Debian ya. Cara konfigurasi berarti mulai dari instalasi, kemudian setting sampai dengan pengujian. Berikutnya, mencari cuan dengan website. Pernah dengar website kan ya? Pernah. Kemudian coba kita lihat dulu ini seperti apakah. Dengan cepat. Ada control panel dengan desain yang menarik dan intuitif. Bisnis offline yang selama ini hanya menjangkau pasar yang ada di suatu wilayah, Kedengaran? memanfaatkan website untuk menjangkau market ke seluruh wilayah. Bahkan sampai ke luar negeri loh. Hai Clodizen, saat ini banyak pelaku usaha yang mulai mempertimbangkan untuk beralih memasarkan bisnisnya dari yang awalnya secara konvensional menjadi digital. Salah satu caranya melalui website. Saat ini, website bukan hanya sekedar menjadi media informasi, tetapi juga sebagai media untuk mendekatkan perusahaan dengan customer-nya. Website juga punya peran penting untuk mendorong kemajuan bisnis yang kamu miliki. Kali ini aku akan membahas mengapa kamu harus punya website untuk bisnis kamu. Website atau situs web adalah kumpulan halaman web yang terkumpul dalam satu domain dan memuat berbagai informasi yang bisa dibaca oleh pengguna internet. Di era globalisasi ini, penggunaan website sudah tidak bisa ditawar lagi karena sangat powerful untuk menunjang strategi promosi, mulai dari meningkatkan awareness, kredibilitas usaha, sampai meningkatkan omset penjualan. Tapi faktanya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Stanford Research.com/blog,
Dan tinggalkan pertanyaan Oke, terserah cukup. kamu terkait video ini. Itu tadi ya tayangan mengenai manfaat website untuk bisnis. Nah, kalian kan pernah ya menggunakan aplikasi website, ya, menggunakan website untuk berjualan atau mungkin untuk membeli. Pernah? Apa contohnya? Apa? Kalian biasanya beli di apa secara online? Shopee, apalagi Lazada dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh dari website e-commerce ya namanya ya, untuk jualan, untuk beli. Nah, seperti itu. Menurut kalian gimana? Apakah itu nanti bisa bermanfaat nanti di kedepannya? Manfaat ya. Nah, dan nanti ada yang mungkin nanti pengen jualan lewat online, lewat website? Ada, banyak sepertinya ya. Oke, sip. Oke, itu tadi manfaat dari website. Oke, baiklah kita beralih ke web server. What is web server? Check it out. Kembali lagi. Website bisa nggak aman, lelet, dan sering down. Makanya kamu perlu tahu lebih jelas tentang web server. Minimal tahu lah produk web server mana yang paling bagus dan cocok buat website kamu. Nah, pas banget nih di video ini kita akan bahas apa pengertian web server. Terus website mana sih yang terbaik untuk website kamu? Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya. Sebenarnya web server itu, web server adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dari website. Selain itu, web server juga berperan untuk mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server dalam memproses sebuah website. Oke, terus gimana sih cara kerja web server buat memproses website? Begini caranya. Misalnya nih, kamu mau buka website www.nagahmaster.co.id. Nah, pas kamu enter alamat itu di kolom pencarian browser bakal ngirim permintaan atau HTTP request ke server. Oke, saya stop ya. Ini tadi kita sudah melihat apa video ya yang berisi mengenai fungsi dari web server, kemudian apa macam-macamnya web server ya, dan cara kerjanya. Tadi macam-macamnya ada banyak, ada Apache, ada apa tadi? Lightspeed ya, ISS dan juga lainnya ya. Tapi tadi yang dijelaskan di sini bahwa Apache itu yang paling umum digunakan. Karena itu nanti kita prakteknya pakai Apache. Gitu. Paham ya? Oke. Dari kedua video tadi, kira-kira ada hubungannya kan? Pasti ya. Apa itu website dan web server? Apakah hubungan dari website dan web server? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Web server itu sebagai tempat untuk menyimpan file data website. Oke, betul sekali ya. Jadi kita belajar untuk membuat tempatnya website begitu. Oke, kita lanjut untuk ke berikutnya. Oke. Di sini saya memberikan 4 permasalahan yang nanti akan kita laksanakan di pembelajaran hari ini, yang akan kita pecahkan bersama ya dengan cara berdiskusi berkelompok. Apa saja masalahnya? Lihat di depannya. Yang pertama, yaitu tadi ya seperti pada tujuan kita, yaitu bagaimana apa fungsi dari web server. Nanti kalian mengamati, silahkan melakukan pengamatan menggunakan modul yang sudah saya share, atau boleh browsing atau melihat video-video di YouTube, silahkan ya. Terus masalah yang kedua yaitu menganalisis konsep atau konsep web server atau cara kerja, sama dengan cara melalui pengamatan modul, boleh pakai browsing, boleh ya.
Terus masalah yang ketiga, membandingkan aplikasi web server. Apa saja tadi aplikasinya dan kelebihan masing-masing aplikasi tadi apa saja gitu ya. Terus, nah ini yang paling penting di poin keempat. Bagaimana kita akan merancang pembuatan web server ya. Jadi kita harus tahu cara merancang web server karena kita mau membuatnya. Jadi kita harus merancang terlebih dahulu. Apa saja yang harus kita persiapkan? Ya alat bahannya ya, terus topologinya, kemudian langkah kerjanya bagaimana. Nah, gitu kita harus tahu terlebih dahulu. Karena gitu nanti kalian buat perancangannya. Paham ya? Oke. Nah, ini petunjuk kerjanya. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya ya. Yang pertama adalah membuat kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5. Kita buat 4 kelompok saja ya. 4 anggota ya. Jadi satu kelompok berapa anggota? 4 anggota. Nanti silahkan duduk, boleh berdampingan, boleh depan belakang boleh. Sebentar ya. Yang kedua, petunjuk kerjanya, silahkan kalian mencari atau membaca materi pada modul yang sudah saya share di grup. Atau boleh browsing, silahkan tadi seperti tadi, boleh menggunakan YouTube ya. Terus yang ketiga, silahkan baca pertanyaan yang ada di ini LKPD. Kemudian silahkan diskusikan jawabannya bersama kelompok. Yang keempat, dituliskan jawabannya pada Microsoft Word dan juga di PowerPoint ya, nanti untuk dipresentasikan. Nah, baru nanti yang terakhir kalian untuk mempresentasikan bersama kelompok. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada ya, paham ya? Baik, ini saya bagi, silahkan duduk berkelompok terlebih dahulu, 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Boleh duduk berdampingan begini, boleh belakang depan, boleh, silahkan. Ini berdampingan atau depan belakang? Ini enggak apa-apa ini. Siapa sama namanya? Mau berkelompok dengan siapa, Vika? Ini sudah 4, Nak. Ini boleh sama siapa namanya? Samsi. Bapak. Oh ya. Oke. Maju, siapa itu belakang? Ya. Berkelompok dengan Samsi ya. Jadi, oh ini. Terus diatur sendiri. Ya, oke, saya bagikan dulu ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang sebelum kita mulai untuk berdiskusi. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Perhatikan lagi ke depan. Nah, apa saja nanti yang akan saya nilai ketika kalian melakukan diskusi? Ini ada 3 poin penting penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan apa saja yang saya nilai? Yaitu tentang jawaban dari setiap soal yang ada di LKPD. Jadi jawabannya harus betul. Terus kemudian nanti terakhir setelah kalian presentasi nanti akan ada kuis. Nah, kuis itu juga ada penilaiannya ya. Terus penilaian berikutnya yaitu penilaian keterampilan. Apa saja yang dinilai keterampilannya? Yaitu kemampuan mempraktekkan, nanti misalnya ada praktek ya. Terus kemampuan untuk mencari solusi pada setiap permasalahan yang kalian cari yang ada di soal LKPD ya, di LKPD. Terus penilaian sikap. Nah, ini juga penting, perlu diperhatikan. Sikap itu yang pertama adalah kerjasama pada saat berkelompok. Terus bertanggung jawab. Jadi kalian harus punya tanggung jawab masing-masing bahwa saya berkelompok dan memiliki tugas untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD.
pede gitu. Jadi jangan dibiarkan temannya bekerja sendiri, kamu juga harus ikut membantu. Terus kepercayaan diri, nanti ketika presentasi harus percaya diri. Disiplin dan santun. Disiplin tentunya harus selesai tepat waktu, dan santun pada saat berkelompok dan presentasi silakan gunakan kata-kata yang sopan dan bersikap dengan baik. Selama kalian nanti berdiskusi akan ada penilaian sikap, ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang baiklah, silahkan kalian berdiskusi, melakukan penyelidikan, boleh dengan browsing atau menggunakan e-modul yang sudah saya berikan. Silahkan. Browsingnya apa-apa boleh. Waktunya 40 menit cukup ya? Oke. Oh ya boleh, nggak apa-apa ya. Ya disebutkan, ya dijelaskan. Ada kelebihan dan kekurangan kan? Nah itu dimasukkan juga. Next. Ya. Ada kesulitan? Sudah ketemu untuk jawaban nomor 1? Sudah ya? Oke. Berikutnya jawaban yang ke nomor 2. Ada yang sudah menemukan? Sudah juga? Oke. Jangan lupa dibuatkan PowerPoint ya, nanti untuk presentasi. Cara ngirim PowerPoint-nya di mana Bu? Kan nggak punya flash. Ada flash disk saya nanti. Pakai flash disk ya? Biar maju nggak usah maju lagi ya. Bisa. Itu gimana? Ngerayu. Apa? Ada yang sudah membuat PowerPoint? Hehe, belum Rek. Di sini. Ayo sebentar.
kamu tentukan ya, jadi alat bahannya apa nanti udah. Oh yang ini, yang B konfigurasi. Nah, konfigurasi bagaimana cara mengonfigurasi? Yang pertama kan enggak, apa yang harus dikonfigurasi gitu maksudnya di sini. Konfigurasi berarti konfigurasi IP, ini sebenarnya konfigurasi IP. Jadi persiapannya apa, terus konfigurasi IP itu IP client dan IP server gitu. Supaya apa? Supaya terhubung kan antara klien dan server gitu nanti. Ya. Supaya nanti bisa mengupdate repository. Jadi klien server harus terhubung dan server harus terhubung dengan internet. Gitu ya. Ada kesulitan? Sudah ketemu? Sudah belum? Oke. Itu toh? Iya. Iya udah. Ya? Apa? Boleh, silahkan. Ini di siapa? Kalau sudah mulai menyajikan PowerPoint ya. Oke. Oke. Kasih tema biar bagus nanti. Ada yang sudah siap presentasi? Ada? Kelompoknya. Nanti siapa yang mau presentasi duluan? Boleh. Kelompoknya Tamara sudah siap ya? Oke, kelompoknya Tamara nanti presentasi terlebih dahulu. Berikutnya nanti kelompoknya siapa yang mau presentasi? Zainuri ya. Si kelompoknya Zainuri sudah selesai? Oh belum ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah ya? Baiklah, kelompoknya Tamara silahkan maju ke depan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil isi dari web server mulai server 6, SSD server 7, SSH server 8, database server. Proses kerja web server. Cara kerja web server. Browser mendapatkan alamat IP domain dan mencari DNS server. Browser meminta data yang dibutuhkan melalui HTTP atau HTTPS. Web server mencari data yang diminta browser dalam hosting. Browser kemudian terhubung ke web server dan mengirim request ke web yang diminta melalui HTTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi dari kelompoknya Tamara ya. Tadi disebutkan di sini ada langkah-langkah menginstal. Yang pertama menginstal Apache ya, nanti yang diinstal Apache 2. Terus berikutnya melakukan pengaturan konfigurasi Apache-nya. Terus baru kemudian memverifikasi instalasi ya. Terus dilakukan pengujian. Oke. Baik, untuk kelompok berikutnya mungkin ada yang mau maju, silahkan. Kelompoknya Zainuri. Silakan, kelompoknya Zainuri. Basisnya ada Le. Ah? Muhammad Zainuri. Di sini saya akan mempresentasikan web server. Fungsi dari web server. Fungsi utama dari web server adalah untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. F5 Le, Cek. Ah. Ayo. Konsep dari web server. Konsep web server dalam jaringan komputer server web adalah perangkat dona software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan request merupakan halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Gak usah malu-malu. Ya. Yang bisa di-download melalui internet. Ya, betul sekali ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Saya bertanya, Oke. apa saja jenis server pada web server? Ya, tadi ya sudah ya. Coba diulang, boleh di ini lagi. Ya, jawabannya. 1. IIS, 2. Apache, 3. Engine dan lainnya. Oke. Bagaimana, Samsing? Oke. Sudah ya, silahkan boleh diakhiri. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Wahyudi. Baiklah, perhatikan lagi ya di sini. Tadi sudah disebutkan ya, pertanyaan terakhir oleh Samsi tadi ya. Apa saja aplikasinya? Tadi ada engine ya, engine. Terus Maringono, IIS, terus Apache, Lightspeed tadi ya di video dan lain sebagainya. Banyak. Oke, perhatikan di sini alat bahan yang nanti digunakan bisa seperti ini. Jadi kita nanti pakai komputer ya. Baru kemudian kita juga membutuhkan file
Debian. Oke, betul sekali. Karena kita mau menginstal web web server, biasanya kalau pakai Debian ini nanti DVD offline. Tapi kalau online kita bisa pakai repository, pakai repo ugm. ac.id bisa. Terus kita pakai VirtualBox. Terus jika kita installnya secara online, berarti kita juga harus butuh internet. Nah, ini topologinya ini sudah betul. Nah, kita nanti ada harus terhubung dengan internet. Jadi server harus terhubung dengan internet dan kemudian baru server terhubung ke klien. Jadi internet, server, terus klien, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, langkahnya, ini sudah betul ini ya. Jadi kita harus punya VirtualBox terlebih dahulu pastinya. Terus kemudian download file Debian, jadi harus punya Debian dulu. Terus kita mengkonfigurasi. Nah, jadi jangan lupa harus Debiannya terinstall. Ini masih kurang ya, nanti ditambah ya. Nah, menginstal Debiannya terlebih dahulu, baru kemudian mengkonfigurasi jaringan. Oke, ini yang betul ya, server dan klien harus terhubung. Kalau tidak terhubung nanti tidak bisa dilakukan koneksi ya. Terus server juga harus terhubung dengan internet. Baru kita bisa melakukan update repository. Minta tolong belakang jangan rame ya. Setelah kita mengupdate repository, baru kita bisa menginstal web server, terus kemudian melakukan konfigurasi, dan kemudian kita lakukan uji coba. Nah, untuk uji coba nanti aplikasi yang kita gunakan apa biasanya? Pakai aplikasi browser. Browser apa? Kalau Chrome ya, bisa pakai Chrome. Oke, itulah tadi ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan kuis ya, kuis ya. Sudah semua ini ya? Ada yang belum? Oke, Zainuri di atas. Nilainya paling tinggi. Mungkin Muhammad mau menyusul. Silakan. Zainuri udah semua ini ya? Zainuri udah ya? Oke, baiklah, kita stop ya. Baik ya, ternyata nilai tertinggi diperoleh oleh Zainuri, disusul oleh Tamara. Beri tepuk tangan untuk Zainuri dan Tamara. Gimana untuk materi hari ini, seru? Oke. Alhamdulillah ya. Baik, untuk sebelum kita akhiri, mari kita buat kesimpulan terlebih dahulu ya. Tadi apa kesimpulannya? Coba apa saja sih yang jadi tujuan tadi? Berarti kita menyimpulkan dari tujuannya. Fungsi dari web server tadi, siapa yang mau menyimpulkan fungsi dari web server? Fungsi utama adalah untuk melakukan transfer berkat permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan di demikian rupa. Oke. Tadi konsep
web server. Saya Bu. Ya. 1. User memasukkan permintaan lewat browser. 2. Browser mendapat alamat IP domain dan mencarinya ke DNS server. 3. Browser meminta data yang dibutuhkan melalui HTTP atau HTTPS. 4. Web server mencari data yang diminta browser dalam hosting. 5. Browser kemudian terhubung ke web server dan mengirimkan request file web yang diminta melalui HTTP. Oke. 7. Browser menampilkan informasi kepada user. Ya. Terus kemudian aplikasi apa saja yang tadi bisa kita gunakan sebagai web server? Ada saya yang pertama Apache, yang kedua Nginx, yang ketiga like HTTP. Terus kemudian aplikasi apa saja yang tadi bisa kita gunakan sebagai web server? Ada saya yang pertama Apache, yang kedua Nginx, yang ketiga like HTTPD, yang keempat like speed, yang lima PIS. Baiklah, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan praktek ya. Yang tadi sudah kita rencanakan, minggu depan kita praktekkan. Oke. Baru kemudian baik dipelajari ya di rumah, carilah tutorial. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketuanya atau wakil. Tadi ketua sudah, sekarang wakil yuk. Wakil memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Pak Wakil. Baik, hati-hati ya perjalanan di rumah. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.